disembuhkan melalui zikir. Nah ini nyambung nih sama yang tadi diucapkan oleh Ustadz Syam. Katanya ada zikir yang bisa menyembuhkan penyakit berat. Nah itu sebenarnya zikir apa tuh? Mohon izin Ustadz Amar Ya, Hilman gimana tuh? bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka-buka lagi Al-Quran di surat 21 ayat 83, ada cerita seorang nabi yang begitu dahsyat sekali ujian yang Allah hantamkan kepadanya. Nah, ujian ini mengingatkan kita di antaranya adalah sakit berat, sakit kerasnya beliau. Istri minta cerai, anak-anak meninggal, harta hilang habis, kekayaan dan ketampanan juga sirna saat itu. Karena apa? Penyakit yang dialaminya adalah penyakit kulit. Sehingga ulat atau apalah yang sejenisnya begitu menggerogoti ketampanannya. Sampai akhirnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pelajaran buat kita. Ada doanya, ada zikirnya. Ini beliau mengatakan, wa ayyuba idznada rabbahu, dan Nabi Ayub tatkala ia berkata kepada Rabbnya, berdoa ia, memohon ia. Apa katanya? Anni rabbi anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, dia katakan, aku ini terkena musibah. Dur ini bisa bermakna terhimpit, dur ini bisa bermakna berbahaya, dur ini kena penyakit, dur. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau ya Allah, zat yang maha penyayang. Masya Allah. Lihat kalimatnya simpel. Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Kalau ini yang dibaca, kalau ini yang dilantunkan oleh seorang nabi, alaihi afdalus salati wa taslim, Nabi Ayub, maka insya Allah apa yang tadi kita lihat, apa yang kita saksikan, yang dialami oleh Pak Bambang gitu katanya, maka mudah-mudahan juga bagian dari maha besarnya Allah, Allah tunjukkan ayat-ayatnya kepada kita, kekuasaannya kepada kita, sehingga dengan awalnya ya satu dua kali tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan sulit lisannya dikarenakan stroke tadi ya, sangat mungkin Allah menggerakkannya tatkala Allah takdirkan dengan doanya, dengan kalimat thayyibahnya, dengan lafaz yang agung ini saat diucapkan ada keajaiban tadi yang dialami Pak Bambang. Bagaimana dengan kita yang sedang sakit, semisal stroke dan yang lainnya? Baca doa Nabi Ayub ini. Anni Rabbi anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya, aku mengalami himpitan. Aku mengalami rasa sakit. Tapi engkau ya Allah, Rabb yang maha penyayang. Itu keren banget. Sehingga kita dengan kalimat itu sebenarnya ingin berdiplomasi. Gini kira-kira, kalau engkau maha pengasih ya Allah, kasih kami dengan cara kau sembuhkan. Gitu kan? Kalau engkau maha pengasih ya Allah, angkat penyakit ini. Kalau engkau maha pengasih ya Allah, berikan yang terbaik agar kami kembali pulih. Begitu kira-kira. Makanya Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita semua menyelami ayat ini, maka sesungguhnya apa yang disampaikan Nabi Ayub adalah bukti kebesaran Allah, dan cerita tadi adalah bagian dari kebesaran-kebesaran Allah yang lainnya. Stroke tidak mampu berucap dengan baik, perlo dia, mulutnya agak miring, badannya mati setengah misalkan seperti itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih kuasa di sini. Kelihatan, Masya Allah, tabarakallah. Sampai tadi katanya gemuruh dari orang-orang yang ada di majelis itu mendengar bahwa keajaiban itu datang, dan sangat mungkin sebagai sebuah tanda agar mereka yang masih jauh dari Allah mendekat. Agar mereka yang masih bermaksiat kepada Allah taubat. Agar mereka yang masih ragu dengan ayat-ayat Allah dan bukti kekuasaannya, agar dia makin percaya dan makin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustadz Punten, tadi kan kalau misalnya kita telaah gitu ya, seseorang yang sedang stroke mengucapkan zikirnya aja tidak lancar gitu Tidak ya, lancar, tidak betul. jelas. Tapi apakah zikir yang tidak jelas seperti itu tetap sah di dalam hati aja atau bagaimana itu? Ala hasbi zurufihim, karena zurufnya, keadaannya orang tadi itu inginnya menyebut apa yang semisal orang-orang sehat. Tapi apa yang dikatakan Ustaz Syam tadi, ada orang yang mungkin mulutnya peluh, lidahnya, lisannya peluh, kaki, terkunci rasanya, tapi hatinya menghendaki itu. Sama tatkala kita dalam keadaan sehat saja, tapi kita dibatasi oleh ketidakbolehan untuk mengucapkan kalimat itu. Semisal di mana? Kamar mandi, ya kan?
Di kamar mandi, kita kan mampu ucap. Tapi kita nggak bisa, kita hanya berzikir secara kalbi, maka insya Allah tetap pahalanya diperoleh. Insya Allah. Masya Allah, jadi yang paling penting itu kekuatan dan keyakinan kita di dalam hatinya ya. Betul. Dan Allah menilai apa yang ada di dalam hati. Masya Allah, Allah maha tahu ya Ustaz. Allah Ya? Maha tahu. Masya Allah, luar biasa sekali. Itulah kekuatan dari zikir sehingga bisa menyembuhkan penyakit yang berat sekalipun. Masya Allah. Baik jamaah, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Nah salah satunya ini ada pertanyaan dari @junior772 nih. Assalamualaikum Ustadz, namanya wanita itu kan sibuk. Harus mengurus rumah, mengurus anak, suami, bahkan harus bekerja. Ada juga yang belajar. Nah, apakah benar ada bacaan zikir yang diberikan Rasulullah? Zikir yang diberikan Rasulullah SAW untuk para wanita yang bisa dibaca setiap saat, bahkan ketika waktu sibuk dan katanya memiliki pahala yang luar biasa bagi para wanita. Seperti apa?